Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Arief Wibowo, Wakil Sekjen PDI Perjuangan. Gimana Mas Arief merespon improvisasi Presiden Jokowi yang calon yang didukung mungkin ada di sini? Gimana meresponnya PDI? Ya, jadi saya kira begini. Pertama saya membaca mungkin. Mungkin itu tentatif. Tentatif kan penuh ketidakpastian. Yang kedua adalah dibaca sebagai sinyal. Nah, kalau sinyal itu seperti handphone saya, kadang juga sinyalnya kuat, kadang lemah. Kalau sekarang sinyal kuat atau lemah? Ya itu tadi, karena mungkin sinyalnya bisa kuat, bisa lemah. Ya, kalau bacaan sampean? Tapi menurut saya tidak menunjuk sesuatu yang pasti sama sekali. Ini mengingatkan pada saat misalnya Pak Presiden menyampaikan soal para calon kepala Badan Otorita IKN. Beliau sebut beberapa orang, tapi keputusannya di luar nama-nama itu. Ya. Jadi saya kira kita bisa belajar banyak. Memang Pak Presiden ini lebih dari sekedar kepala negara dan kepala pemerintahan. Beliau sudah menjadi pemimpin politik, ya, yang pada saat momentum itu hadir di satu komunitas relawan yang bernama Projo dan tentu memberikan arahan politik. Jadi oleh sebab itu saya melihatnya pesan yang terkuat dari Presiden Jokowi adalah ojo ke susu. Ojo ke susu. Berarti memang masih akan ditimbang banyak hal, termasuk Pak Jokowi apapun kader PDI Perjuangan. Tentu beliau memiliki sikap yang etis, yang santun, dan itu diwujudkan tentu saja komunikasi yang intensif dengan Ketua Umum kami, Bu Mega. Apalagi kalau itu menyangkut keputusan dan garis partai. Tadi acara halal bihalal keluarga besar PDI Perjuangan, Bu Mega juga mengingatkan bahwa seluruh keluarga besar PDI Perjuangan, jajaran kader dan seterusnya, pengurus partai dan seterusnya, itu untuk tidak gampang diombang-ambing oleh isu, oleh arus, oleh gelombang yang tidak jelas. Ikuti saja keputusan, perintah dan garis partai. Nah oleh sebab itu saya kira kalau bagi kami tinggal menunggu sejauh mana komunikasi Presiden dengan Bu Mega dan keputusan apa yang itu belum komunikasi ya Presiden Jokowi dengan Bu Mega ya? Saya kira kalau komunikasi sangat intensif, tetapi menyangkut soal sinyal capres, cawapres, saya kira masih jauh. Itu mungkin bisa ditampilkan ya bagaimana pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan yang lain ya, Mas Bambang Wuryanto, Bambang Pacul. Ini juga sebagai Ketua Bapilu DPP PDIP, ini yang dikatakan oleh Mas Bambang Wuryanto adalah sudah jelas kok pencalonan itu oleh partai politik, kan begitu. Ya udah nanti kita lihat aja dalam perjalanan toh. Jadi memang formal memang domain dari partai politik kan? Ya memang partai, kan di konstitusi kita, bahkan di undang-undang yang sebagai instrumen pelaksanaan dari konstitusi kan memang tidak mensyaratkan bahwa calon presiden, calon wakil presiden bisa diusung oleh relawan, oleh partai politik, termasuk di-endorse oleh presiden incumbent. Politik. Ya, nah soal bagaimana nanti Presiden Jokowi mengkomunikasi dengan partai dan hasilnya seperti apa kita tunggu saja. Tentu ada momentum yang tepat di dalam hal mengambil keputusan siapa capres, siapa cawapresnya. Wabil khusus adalah PDI Perjuangan. Jadi dalam konstitusi partai kami jelas itu merupakan otoritas penuh dari Ketua Umum Partai sebagai sentrum gerakan kepartean. Kalau saya tanya kepada Mas Arief sebagai pribadi, happy nggak sih ketika Presiden Jokowi kemudian memberikan sinyal politik yang akan didukung ada di sini gitu? Mungkin ada di sini, ya biasa-biasa saja. Biasa saja ya? Biasa saja kalau saya. Kalau saya orang partai tentu mengikuti garis partai, ya keputusan partai, itu saja. Jadi suara PDIP itu menunggu momen yang tepat itu kapan ya? Ya, Ketua Umum yang diberikan mandat, diberikan otoritas penuh oleh Kongres Partai untuk itu. Baik. Mas Toto, jadi ini tadi respon dari Mas Bambang Pacul mengatakan ya itu domain partai politik lah, itu nanti aja. Kelihatannya ada ketidak-happyan dari PDIP itu dengan sinyal politik itu bagaimana Anda baca? Saya pikir sebenarnya Mas Pacul sangat normatif malah ya. Normatif. Berbicara mengenai apapun sinyal dari Presiden mau kuat mau lemah istilah Mas Arief. Faktor pengikatnya adalah katakanlah betul Presiden punya jagoan ketika partai sudah sepakat.
Oke. Jadi yang dikatakan Mas Pacul kan dalam konteks tata negara. Tapi kan spekulasi menjadi menarik ketika orang langsung membuat hipotesa dan spekulasi. Menurut saya spekulasi ya. Ini kan langsung dibentrokan asumsi bahwa seakan-akan PDI Perjuangan punya jagoan namanya Mbak Puan. Itu asumsi saya katakan karena belum pernah ada keputusan dari Ibu Mega juga begitu kan. Bertemu dengan asumsi bahwa Pak Jokowi punya jagoan Ganjar karena situasi kemarin. Kemudian langsung dibentrokan dalam dua kutub. Dua-duanya masih asumsi. Makanya saya menggunakan istilah, katakanlah betul Pak Jokowi punya jagoan dan itu normal buat seorang presiden ingin legasinya diteruskan dan itu didorong melalui penerus yang dianggap satu, punya visi misi sama, kedua, realistis, dia menang. Dan dia menang ini kan menjadi nyambung dengan rilis-rilis survei yang mengatakan Ganjar ini peluang untuk menangnya besar. Nah, pada titik ini makanya saya sebutkan kalau mau dispekulasikan pun Pak Jokowi hanya sebatas melempar bola panas kepada relawan, simpatisan, termasuk yang paling menarik adalah kepada para partai. Sinyalnya sudah diberikan, respon partai kemudian seperti apa. Jadi sebenarnya ini baru ruang komunikasinya mulai dibuka oleh Presiden dengan satu tema yang jelas. Yang dulu kemudian hanya diduga-duga dan kita tahu partai masing-masing punya jagoan. Jadi begini Mas Budi, kalau kita mau jujur, simbol ini tidak hanya diberikan kepada Ganjar yang diduga-duga oleh publik dan masyarakat ya. Dengan Pak Prabowo pernah dalam Kunker, dengan Mbak Puan pernah, dengan Erik pernah, dengan Erlangga. Dengan Mas Anies juga pernah kan waktu ninjau Formula E. Tapi semuanya dalam konteks kunjungan kerja presiden dan tidak pernah dalam konteks di hadapan relawan yang sengaja dibentuk kita tahu kan untuk kepentingan Pilpres saat itu. Sehingga menurut saya ini jelas sinyalemen yang berbeda dibandingkan dengan simbol-simbol kecil yang pernah diberikan kepada calon lain. Tapi apakah ini harga mati buat Pak Jokowi? Menurut saya ini ruang komunikasi yang sudah mulai dibuka, sudah mulai diketok gendangnya gitu ya, untuk kemudian partai-partai merespon. Oke, ketika sinyal itu dilemparkan Pak Jokowi dan publik membaca sebagai itu adalah Ganjar, mau dari partai mana? Ya, tentu saja orang akan melihat pertama kali, jawaban ini hanya bisa ditentukan ketika kita akan melihat bagaimana sikap PDI Perjuangan. Oke. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, katakanlah yang memberikan sinyal adalah kader PDI Perjuangan juga. Jadi kalau mau ditanya tahapannya tentu saja akan ditentukan dari bagaimana sikap dari PDI Perjuangan. Dan apakah kemudian Ganjar akan fokus pada PDI Perjuangan, Pak Jokowi akan fokus pada PDI Perjuangan, saya pikir iya harusnya begitu ya. Dan ini kan sebenarnya kalau ditanya tadi melempar bola panas, pintu ruang komunikasinya dibuka. Jangan-jangan ini upaya untuk mempercepat juga ruang komunikasi yang selama ini jangan-jangan idle saja. Didiamkan sampai masa injury time. Karena belajar dari 2014, Ibu Mega memutuskan itu di masa injury time. Dan kawin paksa ya? Saya tidak berani mengatakan kawin paksa, tapi betul-betul di masa injury time. Sementara kita tahu persaingan akan lebih ketat dibandingkan 2014. Situasi jauh lebih pelik. Menurut saya memang sebuah pilihan yang lebih beresiko kalau PDI Perjuangan mengulangi pola yang sama dalam konteks konsolidasi untuk memenangkan pertarungan Pilpres dan Pileg. Ada kemungkinan Mas Ganjar diusung oleh partai politik lain di luar PDIP? Kalau Ganjar menjadi sosok yang menarik dan menjadi magnet elektoral buat partai-partai lain, pasti elektabilitasnya tinggi dan banyak partai lain yang defisit tokoh. Termasuk ketumnya tidak mumpuni secara elektabilitas atau sudah menyatakan diri tidak ingin maju. Sudah tidak usah jauh-jauh. Kita bicara 3 partai yang kemarin istilah Gus Jazilul bikin koalisi dalam koalisi begitu ya. Ada PAN, ada P3, ada Golkar. Kalau betul itu ya. Tiga-tiganya tidak ada yang elektabilitas yang mumpuni untuk kemudian maju, termasuk Mas Erlangga kalau kita baca di survei. Sehingga tentu saja Ganjar menjadi sangat menarik. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah Ganjar kemudian memilih strategi itu sebagai pilihan yang tepat? Saya pikir beliau juga akan berhitung. Katakanlah betul Pak Jokowi adalah sutradaranya, saya pikir Pak Jokowi juga akan berhitung mengenai strategi itu dan tidak akan sedemikian mudah mengambil keputusan itu jauh-jauh hari. Oke. Mas Budi Ari Setiadi. Jadi pertanyaannya begini, kalau memang kemudian Pak Jokowi kemudian mengendorse Mas Ganjar, mungkin, kalau mungkin, lalu PDIP kemudian memilih calon lain, kira-kira Projo akan gimana? Gini, kalau Projo tuh merah kata Jokowi, merah kata Projo, putih kata Jokowi, putih kata Projo. Merah putih kata Jokowi, merah putih kata Projo. Nah, kalau yang di-endorse nggak dapat partai gimana? Begini, ini saya klarifikasi dulu. Kami mengundang semua tokoh-tokoh politik yang potensial.
Oke. Termasuk kami mengundang Mbak Puan, Maharani, undangannya ada. Pak Airlangga. Diundang juga ya? Di Davos, di Swiss, di World Economic Forum, kita undang. Ada ininya kok. Termasuk juga Pak Erick Thohir. Beliau Pak Erick Thohir memilih ke Medan, tidak hadir di tempat kita, ya nggak apa-apa. Yang pasti kami mengundang semua potensi anak bangsa di acara kami. Nah, kalau kebetulan kalau Mas Ganjar yang hadir ya, dan saat ini jadi ada sinyal itu ya, kita nggak bisa melarang juga persepsi publik itu. Tapi yang pasti kita tunduk dan taat atas perintah Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Begitu, Mas Budiman. Jadi yang diundang tuh sebetulnya banyak, tapi yang datang Mas Ganjar gitu ya? Iya. Mas Anies diundang nggak? Mas Anies diundang nggak? Kenapa? Mas Anies diundang nggak? Nggak enak karena nggak ada gubernur DKI kan, susah pembenarannya, beda loh, Mas. Oke. Kalau masalah Mas Airlangga sebagai ketua umum partai, kami menurut sebagai ketua umum partai. Kalau gubernur kan, ya apa hubungannya, kan ini kan gubernur, gubernur DKI gitu loh. Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar. Ketua DPR, kami mengundang Mbak Puan sebagai ketua DPR RI. Begitu. Pak Muhaimin sebagai ketum PKB yang bagian dari koalisi yang kita undang juga kok. Anda undang juga? Semuanya kita undang. Tapi pada nggak datang ya? Ya mereka memutuskan nggak datang ya nggak apa-apa. Ya buat kami kan mungkin kalau datang semua nggak keluar juga kalimat itu. malah pusing ya? Malah nggak keluar ya? Oke. Kalau PKB gimana Gus Jazil? Jadi sekarang kan tadi kan ojo kesusu, kalau PKB kan udah kesusu sebetulnya. Begini, saya mengikuti arahan Presiden yang pertama agar fokus kerja dulu. Oke. PKB itu karena apa? Karena ini detik-detik terakhir 2 tahun terakhir ini dan keadaan sulit, Pak. Nah, di satu sisi kami ini partai yang harus menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi PKB tetap pada posisi supaya pemerintahan Pak Jokowi ini selesai sampai 20 Oktober. Bukan hanya selesai. Aman. Meninggalkan legacy. Oke. Sebab kalau meninggalkan legacy, maka siapapun nanti yang diarahkan oleh Pak Jokowi insya Allah akan menang. Tetapi kalau tidak, itu justru yang didukung oleh Pak Jokowi itu bisa turun suaranya. Nah, ini menurut saya pertemuan Projo kemarin kita mengapresiasi memang, tetapi kemudian orang bisa salah membaca sinyal. Salah membaca sinyal seperti Pak Yunarto itu. Ini genderang sudah dimulai. Padahal artinya instruksi pertama akan ditinggalkan, Pak. Orang sibuk semua. Padahal kondisi ekonomi kita ini perlu diperbaiki. Bagaimana kalau misalkan semua yang ada dalam koalisi berpikir soal presiden, sementara tantangan hari ini, di mana misalkan berapa subsidi yang harus dikeluarkan negara untuk energi, terus keadaan ekonomi yang lain. Nah, saya setuju malah yang harus dibaca oleh Projo dan kita itu justru yang pertama, Pak. Bukan soal ojo kesusunya. Ojo kesusu ini menurut saya menjadi menarik memang, tetapi bukan hal yang substansi hari ini. Yang substansi hari ini menyelesaikan masalah itu. Masalah-masalah ekonomi. Dengan ojo kesusu tadi, Mas Jazil, gitu, apakah ini akan mengganggu kohesivitas dari koalisi, dari pemerintahan yang ada sekarang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya, saya jawab.